semuanya, selamat pagi, selamat datang di acara Bisa Tani, Bincang Santai Tanya Alumni Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bisa Tani ini merupakan salah satu program untuk menjalin silaturahmi dengan para alumni. Dan untuk tamu yang pertama, kita kedatangan tamu yang masih fresh banget, masih geres banget, ini alumni kita yang bernama Imade Arya Saputra SP. Jadi Arya ini berdomisili di Kalimantan Tengah. Jadi jauh-jauh datang ke Denpasar untuk kuliah di Fakultas Pertanian dan Bisnis Unmas Denpasar. Jadi salah satu keuntungannya kuliah di Fapertabis Unmas itu bisa sambil kerja. Jadi dulu Arya juga sambil kuliah sambil kerja juga. Jadi Arya punya pengalaman kerja di PT Telkomsel, ini sambil kuliah ya. Kemudian ada di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dan juga menjadi mitra Gojek. Dan saat ini Arya setelah lulus, Arya langsung kembali ke daerahnya, ke Kalimantan Tengah, ya berkontribusi untuk daerah, dan sekarang bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, langsung aja kita panggilkan Arya. Arya. Ya. Oke, halo Arya, apa Halo, kabar? baik, baik. Kabar baik ya. Ya. Gimana kondisi di sana? Kondisinya ya gawat gitu sih. Cuman nggak Oh, terlalu gawat. gawat-gawat gitu. Cuma nggak terlalu gawat ya. Yang penting tetap jaga kesehatan ya, kemudian Ya, tetap ya. prokes. Oke. Arya, masih ngikutin nggak nih perkembangan fakultas nih lewat medsos? Masih terutama lewat YouTube. Oh, lewat YouTube ya. Ya, benar banget ya. Jadi, Fakultas Pertanian tuh punya banyak medsos, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada YouTube juga, akun YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa follow, bisa subscribe, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk pemanasan dulu deh nih. Arya masih inget nggak sih gimana sih dulu pengalaman apa namanya Arya, apa aja sih yang dilakuin selama kuliah, kemudian oh ya masuknya tahun berapa gitu, kemudian pokoknya pengalaman yang paling seru deh gitu. Saya masuk di Universitas Mahasaraswati tahun angkatan 2016. Ketika saya sampai di Bali itu benar-benar saya nggak tahu sama sekali. Bukan nggak tahu, cuman udah lama banget nggak pernah datang ke Bali. Jadi ya kayak orang pertama kali datang ke Bali, jadi nggak tahu apa-apa, nggak punya temen sama sekali, cuman punya kakak doang, kakak kandung. Jadi ya harus beradaptasi dulu di lingkungan yang baru, mencari teman-teman, cari pengalaman juga, harus bisa menyesuaikan lah, menyesuaikan gaya hidup yang baru di Bali. Jujur Oke. beda banget sama di Kalimantan, jauh beda banget. Jauh beda ya. Tapi sebenarnya Arya orang Bali ya, Arya ya. Aslinya orang Bali, cuman Oh lahir gitu. besarnya di Kalimantan. Oke. Jadi ya kayak ya kayak itu, kayak orang pendatang lah bahasanya. Iya, kayak pendatang ya, kayak bener Ya, perantau lah ya, ya perantau kayak ya. perantau lah bahasanya. Benar, oke. Terus gimana? Apa ya keseruannya nih kuliah di Paperta? Keseruannya jujur banyak banget pengalaman yang didapat di Fakultas Pertanian, Mm-mm. karena disitulah saya baru tahu apa sih itu pertanian, yang benar-benar pertanian, apa sih Mm-mm. pertanian tuh gimana sih gitu, maksudnya apa tuh tentang apa itu dunia pertanian yang sesungguhnya gitu loh. Kalau orang kan Oke. ngiranya kan pertanian kan cuman Nyangkul. petani datang nanam Ya panen, cuman benar. cuma ke sawah padi tok, cuman itu yang di mindset orang kan. Ternyata enggak. Tapi di pertanian tuh luas, enggak cuma nanam aja. Kita harus mengetahui hama penyakit, cara budidaya yang benar, sampai pengolahan pasca panen juga harus tahu. Mm-mm. Jadi intinya banyak banget ilmu yang didapat di Fakultas Pertanian Universitas Saraswati. Oke. Nah, waktu itu kan Arya tuh sambil kuliah sambil kerja ya. Itu waktu pertama banget jadi maba itu langsung kerja atau baru tahun kesekian baru kerja?
Kerjanya itu pas tahun 2000, kalau nggak salah 2017 itu Oh, jadi udah kerja. setahun kuliah baru kerja ya? Nah, karena kan masih penyesuaian kan, belum punya teman, belum punya apa-apa, Oh iya jadi benar. ya masih waktu itu Mm. sama kakak masih sering diajak ngetrip ke wisata-wisata di Bali. Mm. Jadi belum istilahnya belum terlalu fokus lah gitu. Jadi Mm. setahun setelah kakak pergi, jadi harus bisa mandiri, jadi seperti itu. Oke. Mulailah cari kerja gitu. Dan Mm. dapat kerja itu dari dari ya almarhum Mas Eka itu yang pertama kali kerja kerja. Oh iya, oke. Mm. Dari situlah mulai kerja di Telkomsel gitu. Hmm. Terus gimana tuh cara bagi waktunya tuh? Kan Nah, kerja terus jadi sibuk kan. Nah, itu gimana hmm, cara bagi nah, waktu? itulah awal mula kerja sambil kuliah itu di situlah. Jadi kita pertama kali jujur nggak bisa ngatur waktu sih. Maksudnya tuh pulang kerja langsung kuliah, habis kuliah Hmm. langsung capek. Jadi kayak bagi waktunya tuh kayak belum bisa. Cuman lama-kelamaan bisa ngatur. Maksudnya kerja sambil bikin tugas kuliah, terus pulang itu langsung langsung kuliah. Jadi perlahan sih nggak langsung kerja kuliah langsung bisa ngatur, nggak bisa sih kalau menurut saya. Jadi harus penyesuaian banget. Apalagi kan saya baru pertama kali kerja di situ kan. Jadi Mm-mm. harus menyesuaikan banget waktu kuliah atau waktu kerja, dan lama kelamaan ya sudah mulai bisa ngatur. Dan Oke. kalau pas sudah mulai Mm-mm. bisa itu ya udah enak aja sih, kalau menurut saya bisa aja Jadi kayak udah dapat polanya gitu dapat ya. Jadi polanya. udah dapat polanya gitu, benar. Mm-mm. Dan sebenarnya Arya juga di kelas tuh termasuk yang aktif, rajin, nggak pernah telat kumpul tugas. Jadi benar-benar bisa bagi waktu banget lah kalau menurut kita semua di sini. Nah, Mm. untuk ini nih suka dukanya sih. Tadi udah termasuk ya suka dukanya ya. Kalau suka dukanya kuliah di fakultas apa nih? Fakultas Pertanian dan Suka Bisnis. dukanya, suka dulu ya. Ya, Sukanya ya, duka dulu aja deh. Biasanya tuh kayak yang sedih-sedih dulu gitu. Nanti oh yang senang sedihnya belakangan, yang sedihnya sedih dulu. banget atau sedih biasa. Ya udah, pokoknya suka duka, dukanya versi Arya gimana, sukanya versi Arya Nah, gimana gitu. kalau dukanya sih ya namanya kita perantau ya kan, Hmm. apa tuh pulang kuliah ya nggak ada yang urus sih, jadi harus pulang kuliah tuh lanjut ngurusin kos lagi. Oh ya benar. Nggak Eh, punya pacar ya Arya dulu pas kuliah. Kan biar enggak ada sih, yang ngurusin. enggak ada sih. Oh nggak ada. Fokus yang ya, pa- fokus. yang paling dukanya banget tuh saya ingat waktu KKN saya kena penyakit saraf kejepit. Itu duka banget sih kalau menurut saya. Kenapa saya harus berjuang nahan sakit sambil KKN, sambil Hmm. bikin laporan. Mm, 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 mm. Jadi aduh gimana sih, karena penyakit itu tuh gini loh Bu, kita duduk bersila itu Mm, sakitnya luar biasa. Itu kalau orang nggak nahan itu bisa sampai nangis gitu. Tapi mm. mau gimana, kerjaan kita kan di depan laptop, Iya benar. jadi harus ngetik gitu. Jadi ya kadang Mm, saya sambil nahan sakit, kalau udah sakit banget rebahan lagi, iya minum obat benar. lagi. Itu saya tahan Iya. sampai 1 bulan. Nah Hmm. setelah 1 bulan itu saya menderita banget sih, cuman saya nggak mau bilang siapa-siapa, saya diam aja. Ya Cuman pokoknya setelah yang penting tetap usaha, tetap berjuang gitu karena ya. emang sudah tekad dari hati Bu. Benar. Itu setelah 1 bulan saya ke KKN, habis itu ujian kan sama Pak Mm-mm. Pande waktu itu, ingat malam sama Pak Pande. Mm-mm. Habis itu Mm-mm. selesai itu kan libur Bu, selama Mm-mm. 1 bulan kalau nggak salah kan libur semester ya. Nah Mm-mm. setelah itu saya langsung Kalimantan dan langsung masuk ke rumah sakit Hmm. selama Iya. liburan itu. Tapi itulah perjuangan yang berdarah-darah lah ibarat Oh kata membuahkan ya, hasil ya Arya ya. Emang harus bersakit-sakit dahulu gitu kan. benar benar. Oke. Ya 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 ya. Seru banget sih. Sebenarnya sukanya apa nih? Sukanya. Sukanya ya itu kayak kita dari pengalaman, cari Mm-mm. teman-teman baru, Iya. sambil ya gimana ya, kayak kayak pengen, sebenarnya saya dulu punya cita-cita pengen membentuk suatu organisasi, cuman nggak kesampaian karena kayak temen tuh kayak nggak satu frekuensi bahasanya. Yes. Ya nggak apa-apa. Cuman ya Itu itu, mungkin. jadi saya apa tuh pengen tahu sedalam apa tentang pertanian, jadi nyari temen, cari pengalaman. Jadi kalau belajar itu saya suka Bu. Jadi Mm-mm. nggak, bukan duka sih kalau belajar, saya malah senang kayak oh ini Mm-mm. pertanian, oh ini, karena kan saya kan memang Jadi, suka bertani.
Jadi nggak jadi beban lah gitu ya, malah Nggak jadi sama sekali, passion ya memang di situ. nggak sama sekali jadi Oke, beban. emang Arya nih, keren banget pokoknya. Nah, terus tadi passion tadi ya, karena Arya kan senang belajar pertanian, suka banget lah pokoknya tentang pertanian, termasuk Arya itu punya skripsi kan tentang hidroponik tuh. Sampai Hmm. bahkan skripsinya Arya tuh jadi apa ya, like a business gitu kan. Ya, Jadi kayak iya kan, sekarang ya, menjadi bisnis yang Arya tekunin betul. dan bisa menghasilkan gitu dari segi Betul. ekonomis gitu. Nah itu apa sih motivasinya atau awalnya tuh gimana tuh Arya bisa concern di hidroponik tuh? Hmm. Awal mulanya itu karena saya bertekad pulang Kalimantan apa yang Hmm, harus saya bawa. oke. Tuh, Hmm, saya bingung. Kalau cuma sekedar nanam di tanah itu kan udah biasa kalau menurut saya hmm, bu, nggak ada tantangan. hmm, Lagian hmm, saya juga tinggal di kota, nggak mungkin punya tanah kayak di itu kayak sawah gitu kan nggak mungkin. hmm, hmm, Jadi saya bingung gimana bertani di kota lah sempit tapi bisa bertani gimana gitu. hmm, Terus kan saya kan kalau ngerjakan tugas kan di mana tuh sambil hmm, searching gitu kan. hmm, Terus hmm, saya bikin tugas, saya searching di Google bertani di kota. Nah, setelah itu muncullah hidroponik itu. Nah, dari situ saya wah bisa nih jadi bekal apa tuh jadi bekal lah buat pulang nanti hasil saya kuliah di Bali gitu loh. hmm, hmm, Nah, saya dalamin itu, wah kayaknya menarik nih. Saya pikir kan ya sudah saya hmm, dalamin aja. Saya dalamin, habis itu hmm. setelah saya dalamin kan pasti harus dipraktekkan kan Bu, biar tahu hasilnya gimana. Benar. Saya praktekin di kos saya pakai pakai botol-botol bekas dulu, pakai Yes. botol-botol bekas gitu terus berhasil. Saya kembangkan lagi, saya tekunin lagi dan ya sampai sekarang saya sudah berhasil. Dan Mantap ya Arya kalau boleh pokoknya. kalau boleh saya itu sekarang Hmm. saya sudah punya usaha sendiri, omsetnya juga sudah hampir 500 ribuan lah sekali panen. Wow. Sudah Sangat punya memotivasi tuh Arya, sudah benar-benar. ya sudah punya Jadi asisten udah punya juga dua pelanggan. Oh, udah punya asisten, udah punya asisten pelanggan dua juga ya pelanggan pasti sudah. ya. Ibu-ibu pasti ya. Ya, ibu-ibu warung. Warung iya benar-benar. Bagus itu Arya. Oh, keren banget. Pokoknya ini bisa memotivasi nih teman-teman yang Ya. masih kuliah juga yang mau masuk ke fakultas nih nanti nih mahasiswa baru nih. Nah, dari proses Arya punya usaha itu, apa sih yang paling menjadi challenge gitu buat Arya? Paling apa ya menjadi tantangan gitu loh buat Arya apa? Tantangannya pertama karena bahannya mahal, Bu. Oke. Bahannya mahal dan susah dapat. Dan itu saya kumpulkan dari uang-uang yang saya dapat dari usaha saya kerja di Bali. Jadi Hmm, nggak minta-minta sih, saya usaha sendiri hmm, untuk belajar menekuni itu. Ya, itu hmm, sih kalau menurut saya tantangannya di situ. Kalau masalah belajar kan nggak tantangan, Bu. Itu kan memang harus kita tekunin, Bu. Maksudnya tuh gimana hmm, ya? Kan memang sudah pengen belajar, jadi semangat loh, Bu. hmm, Ya, lama-kelamaan jalan proses ya sudah bisa. iya, iya. Minimal minimal ya minimal di Bali kan minimal sudah bisa menghasilkan gitu. Hmm. Di Jadi sini ya emang susah. modalnya tuh dari Arya sendiri modalnya gitu ya sampai Hmm. benar-benar udah punya income yang stabil terus udah dapet keuntungan lah ya gitu. Sudah. Ya ampun Arya keren banget. Nah, terus nih, nah sekarang kalau dari Arya sendiri menurut Arya apa nih pesan teman-teman yang masih kuliah di fakultas yang mungkin prepare lagi mau skripsi, prepare lagi mau lulus gitu apa pesan-pesannya dari Arya buat mereka? Pesan-pesan saya buat adik-adik yang masih kuliah itu yang pertama tentuin jalan. Tentuin jalan itu maksudnya kalian keluar itu mau kemana, mau ngapain. Hmm. Kalau bisa tentuin apa tuh punya keahlian, Hmm. keahlian di bidang pertanian. Kenapa? Karena menurut saya apalagi kan sekarang nggak timbul-timbul pandemi gini kan Bu, kerja susah. Jadi Betul. mau nggak mau kita harus ciptakan kerja sendiri kan Bu. Yes. Iya, jadi menurut saya kalau buat adik-adik yang sedang itu cari keahlian di bidang pertanian dan kembangkan di daerah kalian. Oke. Seperti itu. Semangat, Mm-mm. bertekad sampai lulus karena memang tujuan kita kuliah kan cari ilmu dan selesai dapat ilmu dan kita kembangkan di daerah kita masing-masing. Seperti Yap, itu. betul, mantap. Mantap ah. Cocok nih kalau mau nyalek bisa nih Arya. Nyalek bisa loh Arya nih. Aduh, mantep banget ya.
Nah, Ya. terus, menurut Arya sendiri nih, em, nah bidang ilmu pertanian. Selama Arya kuliah nih kan di Fapertabis nih, kira-kira udah cukup belum sih ilmu yang Arya dapat dan itu menjadi bekal buat Arya kerja di tempat Arya sekarang gitu. Kalau untuk ilmunya dibilang cukup sih, ada beberapa yang belum sih, Bu. Cuman Hmm, kalau menurut saya sih belajar kan nggak harus harus di kampus, Bu. betul. Di luar juga harus bisa. Maksudnya Mm-mm. kita sendiri yang harus punya tekad, kita mau belajar apa, ini. Mm-mm. Jangan cuma di kampus toh. Sekarang kan udah ada teknologi, YouTube Mm-mm. ada, WA Mm-mm. ada. Kalau misalnya mau belajar hidroponik gampang, komunitas ada, YouTube Mm. ada, Facebook ada. Jadi intinya belajar tuh nggak harus monoton di kuliah. Mm-mm. Di luar juga bisa ikut komunitas, apalagi itu ilmunya luar biasa sih. Intinya tekad dulu. Tekadnya ngapain? Mau punya keahlian apa? Kalau sudah itu tekunin, kembangkan, baru bisa jadi sukses. Seperti itu, Bu. Sip. Aduh, udah kayak apa namanya motivator kelas dunia gitu lah ya, mantep banget lah. Nah, terus terakhir nih Arya, ini masih ada waktu nggak sih? Masih lah ya. Terakhir nih, ajakannya Arya nih buat anak-anak SMA, SMK, pokoknya calon mahasiswa baru deh, maksudnya promosi lah, gimana nih Arya? Hmm. Promosinya, kalau memang Mm-mm. kalian pengen bertekad masuk ke Fakultas Pertanian, kalian harus rajin, semangat, tekun, tentukan jalan, tentukan apa yang mau ditekuni. Kalau misalnya seperti saya di hidroponik, kalau misalnya yang lain juga boleh, yang penting ditekunin, karena kalau sudah ditekunin pasti bakal sukses. Intinya semangat, bertekad, dan tentukan jalannya dulu. Kalau sudah ditentukan baru jalan. Iya, iya. Itu. Iya, Setengkara. Aduh, terima kasih banyak loh nih Arya. Jadi Ya, siap. gitulah ya teman-teman semua. Kita punya alumni yang luar biasa banget. Selain dia bisa apa ya mengasah kemampuannya selama kuliah dan juga benar-benar diaplikasikan dalam kehidupannya dan sekarang benar-benar bisa menjadi apa ya profesi gitu ya. Walaupun sebenarnya itu entrepreneur kan bisa sampingan ya. Arya sendiri kan sekarang kerja di BNN ya. Ya, tuh. BNN, oke. Tapi hidroponiknya tetap jalan terus ya. Jalan dan tetap harus masih mau dikembangkan lagi, mau cari Iya, lahan benar baru. banget ya. Karena memang konsisten itu loh area yang susah ya. Ya, Mungkin betul. yang memulai itu banyak, tapi yang menyerah juga Betul. banyak gitu. Artinya Ya, konsistensi itu memang susah gitu. Nah, itulah yang harus kita betul, pegang. betul. Jadi keep konsisten, pokoknya maju terus gitu ya. Tetap Hmm, hmm. fokus ada masalah apa, rintangan Ya, apa, tuh pokoknya pasti bisa terlewati gitu kan ya hmm. Arya ya. Betul, betul. Oke, Arya kapan nih ke Bali nih? Ada rencana ke Bali? Belum ada kan masih pandemi ya masih Iya, susah sih. benar. Masih susah ya. Di Ya, Kalimantan Tengah sendiri keluar masuknya masih susah ya? masih susah harus PCR Hmm, lagi. iya, betul ya. Hmm, Kangen hmm. nggak nih sama Bali nih, Arya nih? Wah, kangen banget Bu. Yang paling dirindukan apa nih? Ya kampus Bu. Oh, kampus. Iya, bener sih ya. Ya, Ya, kampus ya apa yang dirindukan ya. ya. Ya, kami semua juga merindukan Arya dan para alumni yang lain gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada rezeki, ada waktu gitu kan, bisa datang ke Bali, mungkin situasinya sudah lebih baik, bisa mampir ke kampus ya, wajib ya Arya ya. Siap, siap. Oke. Terima kasih banyak ya Arya untuk waktunya, benar-benar di tengah kesibukan mau ngeluangin waktu untuk bincang santai tanya alumni. Ya, jadi sekian Bisa Tani episode 1. Next kita bakal kehadiran alumni-alumni lain yang juga nggak kalah kece-nya. Sekian semuanya, selamat pagi. Bye Arya, thank you Ya, ya. ya. Dadah.